menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello, Salamat atas kalusan, menti studi independen Mari Belajar, tetap semangat dan sukses selalu buat kalian, dan salam Mari Belajar. Salam dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain tinggi masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello, Salamat atas kalusan, menti studi independen Mari Belajar,
To dapat semangat dan sukses selalu buat kalian, dan salam mari belajar. Salam dan bahagia. Saya Clarionita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Ya, baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari Telkom. Saat ini hadir sekitar 11 orang, belasan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, serta staf dari Telkom. Nah, untuk itu, sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya, kami akan menunggu hingga pukul 15.45. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerapkan virtual background, dapat mengunduh di go.maribelajar.org/virtual-background. Terima kasih. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi.
mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Selamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tidak semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Salam dan bahagia. Saya Clarionita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain tinggi masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minti di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja ke depannya. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan
Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Salamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tidak semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Salam dan bahagia. Saya Clarionita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja ke depannya. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independen. Ya, baik.
Rekan-rekan, karena waktu telah menunjukkan pukul 15:47, mari kita mulai kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, Bapak Ibu Pak Prodi, dosen, staf Telkom University, juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Telkom University. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini hingga akhir nanti. Senang rasanya mari belajar dapat bertemu dengan teman-teman dari Telkom University. Bahwasannya pada bulan Desember lalu kami juga pernah ikut serta kegiatan MSIB Fair di Telkom University. Nah, kali ini kita mengadakan sosialisasi secara daring bersama dengan rekan-rekan di Telkom University. Ya, sedikit informasi bahwasannya kegiatan sosialisasi ini juga akan memberikan informasi tentang studi independen yang mana kami mari belajar telah mengikuti kegiatan studi independen dari cycle 1, cycle 2, cycle 3 hingga pada tahun ini, di awal tahun ini memasuki dengan cycle 4 atau angkatan keempat. Dan mari belajar pada setiap tahunnya bekerja sama dengan Microsoft, yang mana Mari Belajar merupakan official partner yang ditunjuk langsung oleh Microsoft untuk kegiatan studi independen. Ya, baik teman-teman, rekan-rekan, adapun agenda pada sore hari ini yaitu akan dijelaskan, akan ada penjelasan mengenai program studi independen bersertifikat Mari Belajar bersama Microsoft di lingkungan Telkom University. Nanti akan dijelaskan terkait apa saja yang akan teman-teman mahasiswa-mahasiswi dapatkan, kemudian juga bagaimana format penilaian ketika studi independen berlangsung, dan lainnya. Nah, untuk itu tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan Mas Rinaldi selaku Technical Trainer dari Mari Belajar. Beliau juga merupakan Microsoft Certified, dan juga nanti mungkin bila mahasiswa-mahasiswi di Telkom untuk jika bergabung di studi independen Mari Belajar, nanti di kelas juga akan bertemu dengan Mas Rinaldi selaku mentor. Ya, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada Mas Rinaldi untuk memberikan informasi terkait program studi independen bersertifikat Mari Belajar bersama Microsoft. Ya, kepada Mas Rinaldi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cek. Suara saya masuk, Mbak Melinda? Sudah terdengar, Mas Rinaldi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, baik dari para pendidik, kependidikan maupun rekan-rekan dari mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat semua tanpa ada satu kurang apapun. Senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di kegiatan roadshow kali ini tentang studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar dan Microsoft. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan sekalian, kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan coba untuk menjelaskan tentang studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar sebagai official partners-nya Microsoft dalam studi independen yang angkatan keempat ini. Nah, mungkin sedikit informasi bagi rekan-rekan yang ada di Telkom University. Mari Belajar sudah bekerja sama dengan Microsoft sejak angkatan pertama, seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Melinda sebelumnya. Ya, sejak angkatan pertama kurang lebih di tahun 2021, angkatan pertama kami menerima kurang lebih sekitar 1.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia pada saat itu. Juga mendapat penghargaan pada saat itu dari Kemendikbudristek menjadi salah satu penyedia studi independen dengan mahasiswa terbanyak pada saat itu. Ya. Yang di angkatan kedua, kami menerima kurang lebih 1.200-an orang ya mahasiswa pada program studi independen juga dengan Microsoft pada saat itu. Yang angkatan ketiga baru selesai Desember yang lalu, gitu ya. Itu karena ada penyesuaian rekan-rekan sekalian, jadinya hanya menerima kurang lebih 270-an mahasiswa. Dan di angkatan yang keempat ini, Mari Belajar dan Microsoft kembali hadir, ya. Dan dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, ya, Riset dan Dikti untuk menjadi salah satu penyedia
studi independen, yang mana kami pada cycle angkatan yang keempat ini kami menerima kurang lebih 400 mahasiswa. Ya, semoga salah satunya ya dari rekan-rekan semua mahasiswa dari Telkom University, itu yang kami harapkan seperti itu. Makanya di sini kami mengadakan roadshow khusus untuk universitas atau Telkom University, sehingga nanti rekan-rekan memiliki semacam pengetahuan lebih awal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak dari Telkom University seperti itu. Baik, izinkan saya untuk share screen rekan-rekan. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan, Mbak Melinda? Sudah, Mas Renaldi. Sudah ya. Oke. Baik, jadi program studi independen ini rekan-rekan sekalian seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, di sini ya, di sini bernama Microsoft Digital Talent Academy. Ya, Microsoft Digital Talent Academy. Jadi di cycle keempat ini ada beberapa improvement rekan-rekan, ya Bapak Ibu, ada beberapa improvement dibandingkan angkatan yang sebelumnya, yang nanti akan saya coba jelaskan dalam 4 sesi. Ya, saya akan jelaskan dalam 4 sesi. Section pertama yaitu saya akan coba menjelaskan bagaimana profil lulusan dari program ini, Microsoft Digital Talent Academy, yang dilaksanakan oleh Mari Belajar dan Microsoft ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan konversi SKS-nya bagaimana. Yang ketiga, proses pembelajaran dan juga penilaian. Dan yang terakhir nanti fasilitas-fasilitas yang akan mahasiswa dapatkan ya dalam program studi independen dengan Mari Belajar dan Microsoft seperti itu. Oke, baik. Langsung saja ke intinya rekan-rekan. Jadi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwasanya kami merupakan partnersnya Microsoft khususnya dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu. Ya, jadi kami sudah menjadi partners Microsoft sudah puluhan tahun mungkin ya dengan Microsoft seperti itu. Dan di sini sesuai dengan tagline-nya Microsoft gitu ya, mission-nya Microsoft, bahwasanya to empower every person and every organization on the planet to achieve more, gitu ya. Karena kami partnersnya, jadi kami mengikuti, gitu ya. Jadi kami punya misi yang sama juga, tapi dalam bidang pendidikan, ya. Empowering everyone to learn. Ya, empowering everyone to learn. Jadi kami ingin memberdayakan siapapun itu, baik dia mahasiswa, baik dia dosen, baik dia itu guru maupun nanti dia itu siswa gitu, atau para pekerja profesional untuk selalu belajar selama hidupnya gitu ya. Jadi kami memiliki misi dan memang Mari Belajar ini bergerak dalam bidang pelatihan Bapak Ibu seperti itu. Baik, langsung saja ke program studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar dan Microsoft ini. Oke. Seperti yang sudah saya informasikan, namanya adalah Microsoft Digital Talent Academy. Ya, Microsoft Digital Talent Academy ini, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih nanti akan berjalan selama 4 bulan, gitu ya. Kurang lebih selama 4 bulan nanti lamanya mahasiswa nanti akan belajar berdasarkan jalur pembelajarannya yang sudah dipilih, gitu ya. Dalam jalur pembelajaran tersebut ada beberapa mata kuliah, yang kurang lebih ada 7 mata kuliah yang akan mereka nanti jalani, dan di akhir program mereka nanti akan mengerjakan yang namanya capstone project ya, atau tugas akhir, atau boleh juga dikatakan kalau kita di perkuliahan namanya skripsi gitu ya rekan-rekan ya. Nah, di sini nanti mereka akan belajar di Mari Belajar Learn. Jadi sudah kami siapkan semacam MOOC ya, atau LMS ya, Learning Management System, yang sudah di-approve langsung oleh Microsoft gitu ya. Dan nanti mereka bisa belajar secara mandiri maupun nanti secara sinkron langsung dengan para mentornya seperti itu. Nah, selesai mereka belajar selama kurang lebih 4 bulan, nanti akan ada capstone project di akhirnya ya. Capstone project ini, tugas ini itu nanti berdasarkan masalah-masalah yang sudah kami petakan.
Mereka akan membuat solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan nantinya Bapak Ibu sekalian, program ini nanti akan coba kami arahkan ya mengikuti suatu kompetisi internasional Microsoft Imagine Cup. Ya, jadi nanti capstone project tersebut akan coba kita ikutkan dalam sebuah lomba internasional yang ini sudah berjalan sejak tahun 2000-an gitu ya. Microsoft Imagine Cup, dan sampai saat ini masih berjalan. Ya, tapi karena sudah seleksi ya tahun ini, jadi kita mengikutkannya di tahun depan seperti itu. Nah, ini nanti akan kami dampingi di Mari Belajar Events, sehingga nanti mahasiswa bisa untuk mengikuti pelatihan, baik itu pendampingan secara materi, maupun materi di sini maksudnya pendampingan secara konsep gitu ya, pendampingan nanti secara tata cara pendaftaran dan yang sejenisnya akan kami nanti dampingi pada Microsoft Imagine Cup ini seperti itu. Nah, selesai mereka melakukan proses belajar kurang lebih 4 bulan lamanya, mengerjakan tugas akhir ya berdasarkan masalah yang sudah diberikan. Mereka nanti akan kami berikan suatu komunitas ya. Jadi mereka setelah lulus kuliah ya, sudah selesai program belajar studi independen, lulus perkuliahan, mendapatkan sertifikasi internasional, karena nanti memang mendapatkan kesempatan ya untuk mengikuti sertifikasi internasional. Mereka nanti akan kami ikutkan dalam suatu komunitas namanya Microsoft Satu Talenta. Ya, Microsoft Satu Talenta ini adalah komunitas untuk orang-orang yang sudah bersertifikasi Microsoft dan juga perusahaan-perusahaan yang itu adalah partnersnya Microsoft. Seperti itu. Dan ini sudah dimulai Bapak Ibu sekalian di angkatan pertama di Telkom Sigma ya. Di angkatan pertama kami sudah menyalurkan alumni kami di Telkom Sigma, sekarang lagi proses penyaringan gitu ya, proses seleksi, karena memang ada jalur khusus sendiri ya antara partners Microsoft dengan alumni-alumni kami seperti itu. Dan ini akan terus kami laksanakan ya, kedepannya nanti akan terus kami laksanakan. Terkhusus juga untuk yang angkatan sekarang, angkatan yang keempat, kami akan berikan juga kesempatan untuk bisa bergabung dengan komunitas Microsoft Satu Talenta ini. Oke, jadi setelah mereka belajar, mengerjakan tugas akhir, lulus mereka dari kuliah, kami siapkan wadah komunitas untuk mereka bisa bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang partnersnya Microsoft. Nah, mungkin ada sebagian dari mahasiswa itu Bapak Ibu yang mungkin tidak terbiasa untuk menjadi bawahan, atau boleh dikatakan pengennya yang mengatur gitu ya, atau pengennya ingin membangun sendiri ya perusahaannya. Maka di sini kami ada program namanya Microsoft Founder Hub ya. Jadi mereka nanti akan mengajukan ide mereka, dan nanti akan ada pendampingan juga dari kami gitu ya di Mari Belajar Premium Training gitu ya, untuk mereka nanti bisa di-approve oleh Microsoft, supaya nanti bisa di-approve ya. Dan tentunya nanti akan ada bantuan ya, baik itu biaya maupun nanti bantuan secara skill, sehingga mereka nanti bisa scale up untuk startup mereka seperti itu. Nah, jadi kami bukan hanya dan tanda kutip proses belajar saja Bapak Ibu sekalian, tapi juga memikirkan bagaimana nanti mereka setelah selesai dari program studi independen ini juga bisa untuk mengikuti ya karir-karir mereka berdasarkan minat dan bidang mereka masing-masing. Gitu ya. Jadi harapan kami seperti itu Bapak Ibu, dan ini sudah kami susun gitu ya, dan sudah terlihat ya beberapa untuk hasilnya seperti itu. Nah, untuk proses pembelajaran tadi yang sudah saya informasikan selama 4 bulan lamanya itu, kami nanti menggunakan pendekatan namanya outcome based education model. Ya, sebuah fasilitas yang juga akan memadai untuk proses pembelajaran ini. Ya, kami menerapkan siklus PDCA, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan sampai ke pengembangannya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian,
Model pembelajaran ini kami bagi menjadi dua, kurang lebih dua ya. Ada sinkron, ada asinkron. Gitu. Kalau sinkron, nanti mahasiswa kita akan bertemu dengan mentor. Ya, mentor kita terdiri dari mentor akademik, ya, dan mentor praktisi atau mentor dari industri. Gitu ya. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan pengetahuan dari akademik saja, ya dosen mungkin dalam hal ini nanti akan ada beberapa dosen dari universitas ternama di Indonesia. Juga mereka akan dibekali ilmu-ilmu dari para pakar industri, gitu. Jadi mereka nanti bisa dikombin untuk pengetahuan tersebut. Nah, nanti mereka akan melaksanakan proses pembelajaran sinkron tatap muka dengan dosennya, dengan mentornya dalam hal ini istilahnya gitu ya, dengan menggunakan Microsoft Teams meeting. Ya, dan itu sudah terjadwal. Biasanya dalam seminggu itu kurang lebih 8 kali, 8 kali, mohon maaf, 3 kali ya. 3 kali maksimal gitu ya dalam 1 minggu seperti itu. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran sinkron karena memang ini cuma 3 jam pembelajaran, 3 JP gitu ya. Maka kami menyediakan proses pembelajaran sinkron Bapak Ibu ya. Harapannya nanti dengan proses pembelajaran terbatas tadi yang cuma 3 JP karena kita juga mengejar standar industri, kami menyiapkan LMS, MOOC yang bisa mereka manfaatkan secara mandiri, self-paced learning, gitu ya. Mereka belajar secara mandiri di Mari Belajar Learn. Ini konten-kontennya sudah kami susun dan dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dicerna dan dipahami. Ada juga di sini Microsoft Learn yang kontennya ada bahasa Indonesia dan kebanyakan memang dalam bahasa Inggris, ya. Kontennya sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada juga fitur assignment yang kita gunakan untuk mengumpulkan tugas, ya, dan itu sudah terjadwal. Tugas-tugasnya nanti kami akan buatkan dalam bentuk studi kasus atau consultant role method namanya, atau boleh juga dikatakan sebagai problem based learning. Ada masalah, ya. Setelah dikasih masalah, mereka akan dikasih beberapa pertanyaan bagaimana pandangan mereka dan penerapannya dalam bidang teknologi tersebut. Dan itu lumayan lama waktunya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Cycle 3 sekitar 25 JP, jadi memang beberapa hari pengerjaannya karena memang banyak gitu ya. Dan di cycle keempat ini akan ada nanti penyesuaian juga. Nah, ini semacam visualisasi ya, gambaran platform pembelajaran yang akan kita gunakan nanti ya, rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada Mari Belajar Learn ya, ada Microsoft Teams ya untuk pertemuan sinkron. Dan di sini ada Microsoft Learn ya, Microsoft Learn. Dan ini nanti kita akan menggunakan semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Semuanya disediakan untuk mahasiswa seperti itu. Nah, ini semacam gambaran saja ya. Kemungkinan nanti wah ini udah ada soalnya enggak ya. Bisa nanti berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada consultant role method atau problem based learning. Ya, problem based learning ya. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa studi kasus ya, topiknya apa, jam pembelajarannya berapa, pertemuan yang keberapa, ada kasusnya ya, apa pertanyaannya gitu ya, yang diminta, harapannya bagaimana, nanti akan disiapkan di sini gitu. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa kita akan bisa menyesuaikan ya dengan standar industri. Kami juga aktif berkolaborasi dengan industri Bapak Ibu sekalian, meminta mungkin untuk ide-idenya apa saja yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk studi kasus di dalam proses pembelajaran studi independen ini. Seperti itu. Nah, ini untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, ada 3 program atau 3 jalur pembelajaran yang bisa rekan-rekan pilih nantinya. Yang pertama ada Microsoft Platform Developer. Yang kedua ada Microsoft Data Engineer. Dan yang ketiga ada data analis dan AI. Gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Microsoft Platform Developer ini adalah bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tertarik dalam bidang software development. Ya. Akan belajar nanti dasar-dasar dari C# gitu ya. Belajar nanti bagaimana variabel itu, belajar nanti bagaimana metode,
belajar nanti itu bagaimana logika if else dan sebagainya gitu ya, belajar nanti membuat API, belajar nanti menggunakan Blazor, mendeploy aplikasi gitu ya, mengatur load balancing dan sebagainya nanti di sini. Jadi mereka akan belajar web development modern ya, modern web development. Jadi mereka nanti akan belajar bagaimana membangun sebuah aplikasi yang itu bisa dimanfaatkan terhadap solusi masalah-masalah yang ada, sehingga nanti bisa menciptakan sebuah solusi seperti itu. Jadi kurang lebih akan diajarkan dari dasar ya. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang mungkin nanti itu tidak terlalu ahli dalam bidang ini, bisa nanti mendaftar rekan-rekan ya, tentunya bisa mendaftar asalkan nanti lebih menyiapkan waktu lebih gitu ya, dibandingkan mungkin orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi akan belajar tentang software development. Yang kedua ada Microsoft Data Engineer ya. Microsoft Data Engineer ini seperti yang kita tahu sekarang itu data itu ada di mana-mana gitu ya. Tapi jarang sekali kita bisa mengambil data tersebut, menyiapkan data mentah tersebut sehingga nanti bisa diolah gitu ya. Kadang terjadi anomali, kadang datanya tidak bagus, kadang samplingnya juga tidak bagus dan sebagainya. Sehingga nanti di sini kita menyediakan suatu jalur pembelajaran namanya Microsoft Data Engineer. Ya, mereka nanti akan bisa mengolah data mentah, gitu ya, membuat pipeline data, menyiapkan nanti data yang bisa diolah oleh data scientist atau data analis, gitu, dan yang sejenisnya. Ya, jadi di sini lebih ke arah big data, ya, karena nanti kita akan mengolah data sampai dengan petabyte, contohnya, ya, nanti akan mereka mendapatkan pembelajaran yang seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada jalur pembelajaran yang mungkin paling banyak peminatnya ya. Kemarin saya cek itu pendaftarannya sudah 1.000 orang gitu ya. Namanya data analis dan AI. Jadi mereka nanti akan belajar cara untuk menghubungkan data, memodelkan data, memvisualisasikan data, membuat reportnya, membuat dashboardnya, mengelola asetnya dan yang sejenisnya. Terus nanti kita kaitkan dengan AI ya, kecerdasan buatan, sehingga nanti kita bisa berkenalan dengan machine learning juga, computer vision atau natural language processing, anomaly detection dan yang sejenisnya. Jadi kalau dari kuotanya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, di sini ada 100 orang. Oke. Di sini ada 100 orang dan di sini ada 200 orang. Totalnya 400 orang mahasiswa. Gitu ya. Kalau suka bidang pemrograman, suka web development, ambil Microsoft Platform Developer. Kalau suka dengan bidang big data, mengolah data mentah, menyiapkan data, membuat pipeline data, melakukan ETL, ambil Microsoft Data Engineer. Ya. Oh, saya sukanya itu membuat visualisasi data, menganalisis data, ya, berkenalan dengan mungkin AI gitu ya, memanfaatkan nanti AI dalam data analis saya, ambil yang data analis dan AI. Ya, jadi nanti bisa mungkin rekan-rekan coba dicek-cek saja mungkin bidangnya, minatnya kemana, begitu ya. Apakah ada jurusan khusus untuk 3 jalur pembelajaran ini? Sebenarnya tidak ada Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada, tapi memang nanti akan dilakukan pretest. Ya, kami akan melakukan tes awal untuk mahasiswa kita, apakah memenuhi syarat minimal yang kami berikan nanti ya di setiap jalur pembelajaran ini. Jadi boleh saja yang mungkin dari jalur pembelajaran yang beda gitu ya, yang mungkin bukan bidangnya, ya itu tetap bisa untuk mengikutinya seperti itu. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya, profil lulusannya nanti. Platform developer mereka nanti akan bisa mengembangkan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa .NET ya, dan nanti bisa mengelola aplikasi tersebut di komputasi awan Azure. Nah, ini untuk Microsoft Platform Developer. Nah, untuk Microsoft Data Engineer mereka nanti akan bisa untuk menganalisis data mentah, menyiapkan data mentah tersebut, mengembangkan dan memelihara himpunan data, hingga meningkatkan kualitas efisiensi dan melakukan pipeline data dengan Microsoft Azure. Yang ketiga, data analis dan AI, mereka nanti akan bisa untuk menghubungkan data, ya, menyiapkan pemodelan data, menjamin kualitas data, membuat report, dashboard, sampai dengan nanti mengaitkannya dengan solusi AI yang ada dalam dunia
bisnis seperti itu. Jadi ada 3 ya, kurang lebih ada 7 mata kuliah Bapak Ibu sekalian, dan setiap mata kuliah itu tentu ada capaiannya sendiri-sendiri. Nah, untuk mata kuliahnya masing-masing, nah ini. Yang pertama saya jelaskan untuk Microsoft Platform Developer, gitu ya. Ada C# dan .NET Fundamental. Mereka nanti akan belajar dasar-dasar pemrograman di sini. Ya, dasar-dasar pengembangan web di sini, HTML, CSS gitu ya. OOP, nanti mereka belajar di sini. Ya, bobotnya 3 SKS. Ya. Setelah mereka belajar nanti fundamentalsnya, mereka nanti akan dilanjutkan di tahap selanjutnya, bagaimana mengembangkan web development yang modern, ya, autentikasi, Blazor, gitu ya, terus nanti deploy aplikasi di mata kuliah selanjutnya yaitu di Microsoft Azure, di cloud computingnya. Bobotnya sama-sama 3 SKS. Yang keempat, ada nama mata kuliahnya Security, Compliance, and Identity Fundamental. Mata kuliah ini Bapak Ibu sekalian merupakan mata kuliah yang langsung di-request oleh Microsoft, ya, karena kita tahu banyak sekali sekarang sistem-sistem yang dibuat, ya, aplikasi yang dikembangkan, tetapi sangat sedikit sekali orang-orang yang paham bahwasannya kita bukan hanya sekedar membuat tapi juga mengamankan. Maka di sini ada Microsoft Security, ya. Jadi nanti kita akan belajar juga Security Compliance dan Identity Fundamental di Microsoft, ya, khususnya di Microsoft 365 seperti itu. Nah, keempat ini merupakan hard skill, ya, yang harus dimiliki untuk menjadi seorang platform developer. Tetapi kami juga bekali mahasiswa kita dengan soft skill, ya. Soft skill-nya yaitu Design Thinking Masterclass dan Modern Project Management. Design Thinking Masterclass nanti mereka akan belajar bagaimana cara berpikir yang benar dalam menciptakan sebuah produk, melakukan testing dan yang sejenisnya. Dan di Modern Project Management mereka nanti akan belajar bagaimana mengelola tim, mengelola budgeting, mengelola nanti untuk sumber proyek yang lainnya nanti di dalam sini. Jadi nanti mereka bukan hanya hard skill tapi juga soft skill seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mereka juga nanti seperti sudah saya informasikan di akhir akan mengerjakan capstone project. Ya. Jadi apa yang sudah dipelajari akan nanti coba digabungkan, akan diberikan permasalahan dan mereka akan memberikan solusi-solusinya. Dan nanti di capstone project ini akan terdiri atas 4 orang dalam satu kelompok. Satunya dari platform developer, satunya dari data engineer, dan 2-nya nanti dari data analis dan AI. Seperti itu. Total SKS semuanya untuk Microsoft Platform Developer adalah 20 SKS yang bisa dikonversikan. Seperti itu. Lanjut kita yang kedua ya, yaitu Microsoft Data Engineer. Untuk nomor 3 sampai nomor 7 sama dengan yang sebelumnya. Karena memang Data Engineer itu ada irisannya dengan platform developer, yaitu di cloud computing ya, di Azure Fundamentals. Nah, kita coba lihat yang di nomor 1, ada Azure Data Fundamentals. Apa itu Azure Data Fundamentals? Mereka nanti akan belajar bagaimana sih data yang terstruktur itu. Terstruktur. Bagaimana data yang semi terstruktur. Bagaimana nanti data yang tidak terstruktur. Bagaimana OLTP itu. Bagaimana OLAP itu. Nanti di sini. Gitu ya. Jadi mereka nanti akan belajar di data fundamental. Setelah mereka belajar di data fundamental, kita akan lebih intermediate lagi ya untuk belajar tentang data engineer. Mereka akan belajar Azure Synapse Analytics, mereka akan belajar nanti Apache Spark, mereka akan belajar nanti Hadoop, mereka akan belajar nanti untuk Databricks dan sebagainya sampai dengan mengolah data petabyte ya. Nanti mereka akan belajar di sini. Jadi Azure Data Engineer Associate seperti itu. Bobotnya 3 SKS dan totalnya semua ada 20 SKS seperti itu. Yang terakhir di data analis dan AI ya, untuk nomor 4 sampai nomor 7 sama dengan yang sebelumnya. Nomor 1 sama dengan data engineer karena memang data engineer, AI dan data analis itu ada irisan ya. Karena mereka sama-sama bidang data seperti itu ya. Nah, yang beda itu di nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, mereka nanti akan belajar dasar-dasar dari AI itu. Machine learning, regression, ya, regresi ya, supervised dan unsupervised. Nah, itu intinya ya.
Terus nanti mereka juga akan belajar tentang computer vision, NLP, anomaly detector, dan sebagainya. Nanti mereka akan belajar di sini. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian di sini materinya, dan nanti akan memperkaya pengetahuan mahasiswa kita tentang AI itu bagaimana, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu Microsoft Power BI Data Analyst. Ya, ini kebetulan pada cycle ketiga saya mengajar ini. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana cara kita bisa menghubungkan data yang banyak tersebut ke Power BI. Kita nanti coba bersihkan, kita buatkan visualisasinya, kita analisis, kita nanti bisa sebarkan dashboard dan reportnya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dalam perusahaan, seperti itu. Nah, jadi inilah tiga dari jalur pembelajaran dan masing-masing mata kuliah yang ada di dalamnya. Totalnya sama-sama 20 SKS di dalamnya, seperti itu. Oke, nah ini ada sedikit penjelasan ya tambahan tentang Microsoft Certification Path. Ya, jadi memang di Microsoft ini ada jenjang-jenjangnya sertifikasinya, mulai dari fundamental, nanti ada associate gitu ya, terus nanti ada expert. Gitu. Jadi ada specialty juga ya sebenarnya ya, ada specialty, ada juga nanti role based gitu ya, tapi istilahnya role based. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya, dan ini nanti tentunya mahasiswa akan terbiasa ketika mereka sudah ikut pembelajaran ini, seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah informasikan tentang sertifikasi, setiap mahasiswa nanti akan berpeluang mendapatkan sertifikasi internasional Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama, mereka akan mendapatkan peluang sertifikasi internasional ketika mereka itu di UTS. Ya. Lolos nih mereka ketika sertifikasi internasional pertama. Mereka nanti akan berpeluang mendapatkan 1 kali lagi, ya, ada bonus karena mereka lolos gitu. Nah, kalau misalnya nggak lolos bagaimana? Nah, kalau nggak lolos nanti akan diberikan peluang melalui virtual training days. Jadi nanti akan diberikan sertifikasi untuk setiap mahasiswa, harapannya nanti bisa mereka manfaatkan untuk karir mereka ke depan. Dan ini karena sertifikasi internasional tentunya nanti berlaku di negara manapun ya. Mereka bisa berkarir di luar negeri atau yang di dalam negeri juga bisa, seperti itu. Selanjutnya untuk capstone project, nah ini kami arahkan 4 outputnya. Jadi hasil dari capstone project mereka kami harapkan nanti bisa ikut ke Microsoft Imagine Cup, PKM baik itu yang T, teknologi, KC, Karsa Cipta maupun K, kewirausahaan. Ya. Kita juga arahkan mereka untuk bisa mengikuti ACM Research Competition yang suka nanti untuk buat publikasi nanti di sini. Atau yang suka untuk mengatur atau ingin mengembangkan bisnis sendiri, kita bisa ikutkan nanti di Microsoft Startup for Founder Hub, seperti itu. Jadi ada 4 ya harapan kita, semoga nanti capstone project mereka bisa kita ikutkan ke 4 hal ini, seperti itu. Nah, ini untuk komponen penilaiannya, rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian. Per kursus itu nanti kehadiran sinkronnya 25%, hadir mereka 8 kali, karena satu kursus itu 8 kali pertemuan, berarti mereka udah dapat 25. Aktif mereka di kelas, maka dapat 15%. Kalau misalnya hadir, habis itu hilang gitu ya, off cam, hilang dipanggil sama mentor yang nggak ada, nah berarti nanti nggak akan dapat tuh yang 25, kali yang 15%-nya. Selanjutnya ada tugas asinkron 30% dan final assessment UTS dan juga UAS nanti 30%. Setiap kursus nilai minimalnya harus 50. Dan rata-rata untuk program studi ini bisa lulus adalah 60. Jadi contohnya nih, ada 7 mata kuliah, satunya nanti ada yang nilainya 50 gitu ya, 50 nilainya 90, 70, 80 gitu ya. Dan sebagainya, tapi ada satu yang 50. Nah, bisa lolos. Asalkan 50 minimalnya. Tapi kalau misalnya sudah dirata-ratakan, minimalnya harus 60. Nah, ini ada juga penilaian capstone project. Ini nanti mungkin akan dijelaskan ketika udah masuk ya. Nanti akan ada buku panduan sendiri. Ini nanti ada pemahaman terkait permasalahan, pengetahuan tentang teknologinya, rancangan solusi dan manajemen proyeknya bagaimana, kualitas produk dan dokumentasi, serta faktor presentasinya nanti. Karena nanti akan ada semacam pameran ya, pameran capstone project yang akan dinilai oleh mentor dan kemungkinan nanti akan dinilai oleh mahasiswa yang lainnya. Nah, ini untuk transkrip
nilai ya, transkrip nilai nanti akan dijelaskan secara detail berdasarkan CPMK-nya masing-masing dan ada saran konversi SKS dan sudah ditandatangani secara digital oleh direktur kami seperti itu. Nah, ini untuk fasilitasnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa berpeluang mendapatkan 3 sertifikasi internasional dari Microsoft, bisa mengakses nanti MOOC dari Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, mendapatkan Azure Pass. Seharusnya kalau dari Telkom udah dapat Azure for Student ya, kalau bisa nggak dapat nanti bisa menggunakan Azure Pass. Perangkat lunak pembelajaran Office 365 versi web, Visual Studio ya, dan lain-lain sebagainya, sertifikat kelulusan dan awarding di akhir program yaitu Mente terbaik dan Capstone terbaik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada yang menarik, kami improve dari angkatan sebelumnya. Jadi nanti untuk Capstone terbaik kami akan berikan reward ya, sertifikat digital ya yang ditandatangani oleh Mari Belajar dan Microsoft, dan uang beasiswa total 30 juta untuk 3 kelompok ya. Tadi kan satu kelompok itu 4 orang ya. 4 orang, dan 4 orang ini satunya dari Microsoft Developer, satunya dari Data Engineer, 2-nya dari Data Analyst dan AI gitu ya. 3 kelompok ini akan dapat masing-masing 10 juta. Dan nanti bisa digunakan untuk mungkin mengembangkan startupnya dan sejenisnya ya gitu ya. Oke, nah ini untuk persyaratan dan pendaftarannya mahasiswa sekalian bisa dicek dulu untuk syaratnya apakah sudah memenuhi atau tidak nih ya. Yang pertama, mahasiswanya harus aktif dan terdaftar di PDDikti baik itu PTN maupun PTS di bawah naungan Kemendikbudristek, berarti Telkom University udah masuk gitu ya. Nah, untuk jenjang D2 minimal dia sudah semester 3. Untuk D3 minimal dia sudah semester 4. Dan untuk D1, D4 dan S1 minimal dia sudah semester 5. Seharusnya kalau sekarang itu udah mau masuk semester 6 ya. Dan seharusnya mahasiswa sudah mau masuk semester 6 udah bisa mengikuti program ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau misalnya udah semester 8 Pak? Gimana? Boleh nggak ikut? Boleh, asalkan mereka itu belum yudisium selama program ini berjalan. Kapan program ini berjalan? Terakhir itu kurang lebih sampai bulan Juni gitu ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi nggak boleh yudisium dulu sampai tanggal tersebut seperti itu. Yang selanjutnya, mahasiswa nanti kita wajibkan untuk menjalankan program ini secara full time ya, penuh dan fokus pada program ini. Dan untuk mendaftar nanti akan dibantu oleh rekan saya memberikan linknya di kolom chat seperti itu ya, di go.maribelajar.org/msib. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa bisa follow kami di akun-akun kami di Instagram, LinkedIn, Facebook maupun dari YouTube Mari Belajar. Dan mungkin bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya mengenai program ini, saya persilahkan dan saya kembalikan kepada moderator Mbak Melinda. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi pemaparannya yang begitu Bapak Ibu rekan-rekan pendidikan dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Stockholm. Nah, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu rekan-rekan kependidikan ataupun teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Telkom University ingin menanyakan terkait program studi independen bersertifikat Mari Belajar bersama Microsoft ini, kami berikan waktu. Bisa melalui kolom percakapan atau kolom chat, ataupun jika ingin berinteraksi secara langsung dengan Mas Rinaldi bisa mengaktifkan fitur audionya. Kami berikan waktu bagi teman-teman jika ingin ada yang bertanya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya oleh Mas Rinaldi, bahwasannya di Mari Belajar ini nanti teman-teman tidak setelah mengikuti kegiatan studi independen, tidak hanya belajar sampai di situ, namun kita juga mengarahkan teman-teman untuk dapat ikut serta magang, kemudian bekerja, ataupun jika ingin membuat sebuah proyek, nah kami menyediakan layanan tersebut. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin. Baik, Bapak Andi, kami persilahkan. Ini untuk kegiatannya sendiri, ini dimulainya dari kapan hingga kapan ya?
untuk kegiatan di Mari Belajar ini. Kemudian yang kedua, untuk nilai. Nah, nilai ini dari pihak mitra kapan ya dapat dikeluarkan maksimal? Apakah misalnya ini kan misalnya 27 Februari dimulai, mungkin kan akhirnya di sekitar Agustus ya, atau kapan ya? Atau dipercepat itu? Misalnya dari 27 apakah ke 27 6 bulan ke depan atau bagaimana gitu? Itu aja sih Mbak. Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin bisa jawab Mas Rinaldi terkait pertanyaan yang pertama dari Pak Andi terkait lama kegiatan studi independen. Kemudian yang kedua adalah lama nilai yang dikeluarkan setelah kegiatan selesai. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk program ini berjalannya cuma 4 bulan, Pak. Jadi berbeda dengan yang ada di kampus, mungkin bisa sampai 5 atau 6 bulan, Pak ya. Jadi memang lebih cepat dari yang seharusnya kalau kita di kampus. Yang selanjutnya, Pak, untuk nilai, kebetulan kami itu sudah ada aplikasi sendiri, sudah kami kembangkan. Jadi untuk mahasiswa itu selesai program juga nanti langsung bisa keluar nilainya, Pak. Jadi nanti nggak perlu untuk menunggu lama, karena kami sudah siapkan sistem sendiri, sudah kami bangun juga, dan mereka bisa langsung mengaksesnya. Jadi pun kalau misalnya contohnya nih, dari Telkom butuhnya secara cepat, mungkin belum selesai nih programnya, contohnya butuh cepat gitu ya, kami bisa untuk memfasilitasi itu Pak. Jadi kami siapkan sesegera mungkin untuk yang bersangkutan jika memang dibutuhkan untuk waktu yang cepat, seperti itu Pak Andi. Terima kasih Pak Rinaldi. Ya, sama-sama Pak Andi. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya, jika program kami ternyata belum selesai, namun pihak universitas menginginkan nilai, kami juga menyediakan KHS sementara atau kartu hasil tadi sementara, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baru saja juga saya kirimkan terkait untuk tautan presensi, teman-teman nanti boleh jika berkenan untuk mengisi, dan juga saya baru mengirimkan tautan pendaftaran untuk program studi ini. Ya, mungkin belum ada lagi yang ingin bertanya. Jika belum, kita mungkin mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah, mohon kesediaannya untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur kameranya. Kita adakan sesi foto bersama untuk dokumentasi untuk kegiatan pada sore hari ini. Kami tunggu beberapa saat ke depan sembari menunggu Bapak Ibu rekan-rekan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Ya, sepertinya di saya baru nampak Mas Rinaldi dan Pak Andi ya, yang untuk mengaktifkan kameranya. Apakah Mas Rinaldi, apakah bisa melihat rekan-rekan yang lainnya mengaktifkan kamera, atau memang baru kita bertiga saja ya? Sepertinya masih malu-malu gitu. Oke, di sini sudah ada Mas Ramadan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain agak malu gitu ya, udah sore. Ya, baik, mungkin teman-teman dapat melihat layar semua. Kita ada foto bersama. Ya, 1, 2, silakan. Baik, satu kali lagi. Teman-teman dapat melihat layar semua. 1, 2, baik, demikian rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Kami dari Mari Belajar mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga rekan-rekan untuk menyempatkan waktunya untuk sore hari ini dalam kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat Mari Belajar bersama Microsoft. Dan juga terima kasih Mas Rinaldi untuk pemaparannya pada sore hari ini. Saya Melinda Rahma selaku membawa acara pada sore hari ini dan juga mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam pendidikan.